Pusura Talk, edukasi kesehatan dari dokter terbaik. Hai, selamat pagi sahabat Bunda. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Michael Afandi di acara Pusura Talk, sebuah program edukasi seputar kesehatan dari dokter terbaik RSIA Pusura Tegalasari. Pada kesempatan kali ini kami menghadirkan narasumber yang spesial, yaitu dokter spesialis bedah, yaitu Dr. Franklin. Saya ingin menyapa terlebih dahulu dengan Dr. Franklin. Halo, selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi Mas. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Ya baik. Oke dokter, tema kita yang akan kita angkat hari ini yaitu mengenai wasir, yaitu hidup nyaman tanpa wasir. Yuk cegah dan atasi sekarang. Oke, pada segmen satu ini saya ingin mengawali terlebih dahulu mengenai wasir. Itu sebenarnya apa dan bagaimanakah jenis-jenisnya dokter? Baik, ya. Terima kasih sahabat Bunda. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang wasir ya. Jadi wasir itu sebenarnya adalah suatu pelebaran pembuluh darah dari bantalan yang ada di anus. Kenapa sih kok bisa terjadi pelebaran pembuluh darah dan bantalan yang terganggu? Karena paling sering ada peningkatan tekanan di daerah anus itu paling sering. Gitu. Jadi dia melebar pembuluh darahnya. Seperti itu. Nah, kalau gejala-gejala yang dialami oleh pasien sendiri dokter yang mengalami wasir ini seperti apa? Apakah terasa gatal atau panas pada area anus tersebut atau bagaimana dokter? Ya, jadi gejala-gejalanya bisa banyak seperti yang disebutkan oleh Mas Haru tadi. Jadi pertama mungkin rasa ada benjolan ya, nggak nyaman, ada kayak benjolan di anus gitu. Jadi kalau misalnya pasiennya duduk itu kok kayak enak ganjel gitu kan. Atau yang kedua bisa terjadi juga ngerasanya mungkin awal-awal masih gatel, nggak enak, gatel-gatel gitu, beritus gitu bilangnya. Lalu bisa juga jadi nyeri, sakit di daerah anus atau merasa terbakar gitu ya. Atau yang paling misalnya lebih berat lagi mungkin ada darah, tetesan darah dari anusnya. Apalagi yang muncul terutama kalau misalnya pasien itu lagi buang air besar, setelah buang air besar terus muncul tetesan-tetesan darah ketika buang air besar. Nah, berarti itu rasanya tidak nyaman sekali bagi pasien yang mengalami hal tersebut ya dok. Darah yang di sini adalah darah yang encer atau yang kental atau hanya Darah segar, darah segar ya. Namanya darah segar. Jadi setelah dia buang air besar, tesnya sudah turun kan, setelah itu netes darahnya dari anusnya. Oke. Kalau saya baca-baca referensi nih dok, kalau ternyata wasir itu ada dua jenis, yaitu internal sama eksternal. Nah, apa yang bisa menyebabkan perbedaan tersebut dokter? Iya, jadi sebenarnya perbedaannya terletak dari letaknya si ambien itu gitu kan. Kalau eksternal itu biasanya dia letaknya kalau dari letak anatomis tubuh itu ada yang namanya linea dentata. Atau kalau misalnya orang awam bilangnya ya dia daerah kulitnya aja, dari di luar anusnya, di luar kulit, jadi di bagian kulitnya. Sedangkan yang internal hemoroid atau ambien yang dalam itu terletak di atasnya dari linea dentata itu. Nah, berarti letaknya di dalamnya di rektum. Itu ya. Itu berarti perbedaan antara wasir internal sama eksternal yang bisa dialami laki-laki sama perempuan di usianya. Apakah juga ada perbedaan dok? Bisa semuanya bisa terjadi, bisa eksternal, bisa internal, bisa juga terjadi keduanya juga bisa. Yang paling sering terjadi antara laki-laki sama perempuan apa sih dok? Apakah hampir sama spesies? Sebenarnya sih sama aja, paling sering sih, tapi mungkin lebih umum wanita ya biasanya, karena wanita kan hamil, otomatis kodratnya kan mau melahirkan ya, jadi hamil tekanan intraperutnya membesar, meningkat, akibatnya tekanan intranusnya juga meningkat, akibatnya pembuluh darah di situ juga membesar, melebar gitu ya. Kedua faktornya karena hormonal terutama. Jadi pasien ibu-ibu hamil itu ada terjadi perubahan hormon. Nah, itu juga salah satu faktor terjadinya wasir. Memperberat juga terjadinya wasir, yang terjadi juga bisa menyebabkan wasir juga gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai faktor yang menyebabkan resiko terkenanya wasir, nah kita sebagai orang-orang awam harus waspada nih dok, terutamanya. Apa saja sih dok sebenarnya faktor resiko untuk penyebab daripada wasir itu sendiri? Ya, jadi penyebab faktor risiko seperti yang saya bilang terutama adalah peningkatan tekanan intrarektum atau di daerah anus itu ya.
Jadi penyebabnya macam-macam. Pokoknya semua yang menyebabkan peningkatan di daerah itu. Yang pertama mungkin susah BAB. Kenapa kok susah BAB? Ya paling sering sih jarang makan serat tinggi ya, buah-buahan, sayur. Akibatnya BAB-nya, fesesnya jadi keras. Akibatnya pasien atau penderitanya berusaha mengejar ekstra gitu, dan memerlukan waktu yang lebih lama di toilet untuk mengeluarkan fesesnya itu. Itu faktor risiko yang pertama. Faktor risiko yang kedua seperti yang saya bilang tadi, misalnya ibu hamil gitu ya, yang tekanan intra perutnya tinggi dan pada perubahan hormon menyebabkan gampang terjadi dilatasi pembuluh darah dan bantalan di daerah anus itu. Lalu yang ketiga, yang paling sering nih, terlalu lama di WC. Gitu. Jadi apalagi sambil main HP sekarang. Iya, HP sambil gitu kan, atau baca buku atau baca apa, padahal sebenarnya proses buang air besar itu, proses defekasi itu adalah proses alami sebenarnya. Jadi memang nggak boleh tuh terlalu lama meningkatkan tekanan intra di daerah anus itu, ya bisa menyebabkan terjadinya peningkatan faktor risiko peningkatan terjadinya ambeien. Lalu mungkin juga sekarang nggak bisa dipungkiri toilet ya. Jadi toilet duduk itu juga sebenarnya meningkatkan risiko, karena sebenarnya kalau mau baik sih ya yang paling bagus ya toiletnya toilet jongkok, karena itu lebih fisiologis sebenarnya dari sisi fisiologis. Untuk buang air besar itu sebenarnya yang paling bagus sih toiletnya toilet jongkok. Tapi kan memang susah ya, karena di semua tempat, hampir semua tempat sekarang sudah toiletnya toiletnya duduk ya, karena memang lebih nyaman ya. Yaitu salah satu membuat kita juga agak lebih susah untuk lebih mengeluarkan ekstra effort buat ngejar gitu untuk mengeluarkan fesesnya. Jadi ya sebaiknya yaitu diatur pola makan dan pola defekasinya yang paling penting. Berarti tadi ada sarannya untuk sahabat bunda yang ada di rumah, kalau di kamar mandi jangan terlalu lama, apalagi dalam pengeluaran feses ini ya dok ya. Kalau misalnya di daerah desa-desa mungkin banyak ya dok toilet yang duduk, yang jongkok ya kan. Kalau yang di kota-kota paling banyak memang toilet duduk. Ada tipsnya dok mengenai penggunaan toilet yang duduk ini agar proses dalam pembuangan feses ini berjalan dengan lancar dok, tanpa harus terjadinya ambeien. Ada tips nggak? Iya, jadi kalau misalnya di rumah nih pak toilet duduk ya mungkin bisa diambil kursi kecil gitu ya, lalu ditaruh di bawah kaki ini, lalu mungkin penderitanya bisa agak membungkukkan badan seperti ini. Jadi harapannya dia seakan-akan kayak jongkok gitu seakan-akan. Jadi itu bisa memperlancar atau mempermudah pengeluaran fesesnya atau proses defekasi itu, jadi bisa ngakalin seperti itu. Yang kedua ya pasti makanannya bisa tinggi buah-buahan dan sayur-sayuran. Harapannya fesesnya juga jadi lebih lunak gitu ya, minum air putih banyak, jadi dia nggak keras nih fesesnya, jadi lebih gampang juga buat mengeluarkan buang air besar atau defekasi. Lalu mungkin kita batasin ya, misalnya udah 10 menit nih nggak bisa pop gitu ya, nggak bisa keluar BAB-nya, ya udah berhenti, hentikan, nanti kita coba lagi gitu siangnya atau kita coba lagi. Oke, terima kasih jadi ya jangan berlama-lama gitu, enggak. Abang main HP lama ditunggu 1 jam gitu kan di WC gitu. Ya itu memang masalah utama perkembangan zaman ya. Iya betul. Oke, thank you Dr. Franklin untuk tipsnya ada waktu penggunaan toilet di kamar mandi ya. Sebelumnya kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dok. Sebenarnya kalau wasir atau yang biasa disebut dengan ambeien itu tuh bisa sembuh sendiri nggak dok atau tanpa operasi? Oke, jadi sebenarnya wasir atau ambeien atau hemoroid itu ya dia bisa sembuh sendiri, bisa nggak, tergantung dari derajatnya juga, tergantung dari derajat. Jadi dan tingkat keparahannya gitu ya. Jadi kalau misalnya ambeien kan ada dua, ada eksternal dan internal gitu ya. Kalau misalnya di internal itu terbagi dari 4 derajat, derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan derajat 4. Indikasi operasi sih derajat 3 dan derajat 4. Indikasi 1, 2 masih bisa dengan obat-obatan atau dengan modifikasi gaya hidup, modifikasi defekasi, pola defekasi atau diet gitu ya. Nah tergantung, jadi kalau misalnya sebenarnya tindakan pengobatannya macam-macam, bisa dari obat-obatan, dari modifikasi. Jadi tapi yang pertama sih pasti modifikasi makanan dan modifikasi pola defekasi aja dulu gitu. Kalau memang nggak membaik,
bisa dibantu dengan obat-obatan juga, tergantung dari jenis dan derajatnya. Jadi sebenarnya tujuan operasinya ABN itu bukan kosmetik ya, bukan estetik, bikin pantatnya jadi mulus, jadi bagus gitu ya, bukan. Tapi tujuannya tuh menghilangkan keluhan. Nah, selama misalnya ada hemoroid tapi nggak ada keluhan, ya dibiarin aja, tapi dijaga supaya nggak ada keluhan, atau dijaga supaya derajatnya nggak bertambah berat gitu. Tapi selama dia ada keluhan, ya udah, berarti itu ada indikasi untuk operasi, ada tempat untuk dilakukan tindakan operatif. Oke, thank you Dr. Franklin. Penjelasannya cukup jelas bagi saya, orang awam di sini, dokter. Nah, di awal tadi Dr. Franklin sempat menyebutkan bahwa wasir atau ABN ini bisa terjadi antara laki-laki sama perempuan, tapi yang tersering adalah perempuan. Bagaimanakah dengan wanita hamil? Nah, apakah ini juga merupakan faktor yang cukup tinggi untuk terkenanya wasir atau ABN ini, Dr. Franklin? Iya, ya jadi terima kasih pertanyaannya. Wanita hamil seperti saya bilang tadi, memang itu salah satu faktor risiko tinggi ya, karena selain dari tekanan intraanusnya yang memang meninggi gitu, juga terjadi ada perubahan hormon di situ yang menyebabkan pembuluh darahnya lebih melebar. Akibatnya pembuluh darah daerah anus itu juga lebih melebar. Akibatnya dia rentan terjadinya wasir itu, dan itu alami yang memang seperti itu. Berarti kalau misalnya para pasien-pasien kita, terutama ibu hamil, apabila harus tetap waspada ya dok, karena ini merupakan salah satu faktor risiko tinggi untuk terkenanya wasir ya. Oke, tapi tenang aja karena RSIA Pulsura sudah menyediakan dokter spesialis bedah untuk menangani masalah Anda. Nah, berikutnya dokter, kalau ibu hamil itu sudah terkena wasir atau amin, itu bagaimanakah cara mengelola wasir itu agar tetap aman dalam beraktivitas sehari-hari, terutama pada ibu? Oke, jadi udah tahu nih udah terjadi ada wasir gitu ya pada ibu hamil, gitu kan? Dan ya kita cegah, kita berusaha cegah supaya wasirnya itu nggak tambah parah atau nggak terjadi pembekuan darah misalnya di daerah situ. Ya gimana? Ya mungkin modifikasi pola makan juga, modifikasi pola defekasi juga. Lalu yang penting juga mungkin bisa diberikan obat-obatan, kalau misalnya ada gangguan sudah ada keluhan ya, bisa diberikan obat-obatan dari dubur gitu ya, untuk mengurangi keluhan gitu. Kalau operasi tidak disarankan sebenarnya, karena kondisinya itu disebabkan oleh karena kehamilannya itu. Nanti setelah dia melahirkan, ibu itu melahirkan, otomatis nanti akan berkurang sendiri, nanti pembuluh darah tadi yang melebar akan berusaha kempes diri dia nanti. Tekanannya juga pasti berkurang kan, sudah bayinya sudah lahir gitu. Nah biasanya setelah masa nifas itu biasanya sudah mulai tuh dia. Jarang kan, hampir-hampir nggak pernah sih dilakukan tindakan operatif karena kita tahu kan penyebabnya karena kehamilannya itu gitu. Jadi memang nggak dilakukan tindakan operatif pada ibu hamil yang ada wasirnya. Pernah nggak dioperasi kalau misalnya kita operasi nih, dioperasi diambil gitu kan, wasirnya. Kan faktor risiko saya bilang masih ada babynya gitu, tapi bisa muncul lagi hasilnya gitu. Jadi ya nanti keluarnya ada lagi gitu. Kalau hamil lagi yang paling memungkinkan sih mungkin kalau misalnya ada trombus yang bikin dia sakit nyeri banget, mungkin itu operasinya, karena operasi kan pasti butuh pembiusan. Pembiusan juga bisa berpengaruh pada janinnya. Itu juga yang kami pikirkan gitu. Berarti kalau yang ibu hamil selektif sekali untuk melakukan pembedahan di pada pasien-pasien yang hamil ya. Kecuali kalau misalnya setelah melahirkan wasirnya itu tidak kunjung sembuh, baru ada tindakan dari bedah ya. Jadi untuk tipsnya berarti jaga pola makan juga ya, atau sama itu bisa ibu hamil ya. Iya, sama juga. Kalau sudah terkena wasir, suatu saat nanti ibu hamil itu kan bisa sembuh sendiri dengan mereda ya, tapi tidak ada sembuh secara pasti. Maksudnya sembuh itu, makanya sekarang sembuhnya harapannya apa nih? Hilang wasirnya atau hilang keluhannya? Kalau wasirnya hilang, rasanya sih kok nggak bisa ya. Pasti ada aja dia wasirnya bakal tetap aja dia di situ, tapi nggak ada keluhan gitu. Ya udah biarin aja, nggak usah diapain gitu kan. Tapi kalau memang dia ada keluhan, yang seperti saya bilang, ya sudah, kalau memang diberikan obat-obatan tidak membaik, berarti kan konservatifnya kan kita nggak berhasil nih. Jadi kita pikirkan tindakan untuk operasi. Gitu. Nggak semuanya melulu karena saya berbeda harus operasi gitu, nggak juga kok seperti itu. Jadi kalau misalnya pada waktu ibu hamil yang sudah kena wasir,
apakah aktivitas pasti akan terganggu ya dok ya. Iya, Nah, oke. cara mencegahnya dokter, kalau cegah agar intensitas daripada sakit wasir yang diderita saat ibu hamil itu tidak berlangsung-langsung yang menyebabkan ketidaknyamanan. Mungkin ada saran dari dokter. Iya, jadi misalnya bisa ya selain pola makan itu ya dan pola nutrisi juga, ya mungkin ibu hamilnya juga coba jangan makan makanan yang mungkin terlalu pedas gitu ya, bisa memperberat keluhannya misalnya. Lalu ya terpaksa mungkin harus dibantu obat-obatan juga sih, karena buat menghilangkan nyerinya, menghilangkan ketidaknyamannya itu memang harus butuh bantuan obat-obatan juga seperti itu. Bisa punya obatnya ini selektif banget ya dok, karena di dalamnya ya, ada janin karena ya. ada janinnya, jadi kami dari dokter nggak sembarangan kasih obat itu sebenarnya, karena bisa menguras janinnya juga. Oke, terima kasih dokter Franklin. Sebelum kita menutup acara kita hari ini, apakah ada tips dari dokter Franklin untuk pencegahan wasir pada terutama pada wanita-wanita yang hamil? Silakan. Ya. Jadi kalau misalnya terkena wasir pada ibu-ibu yang sedang hamil, ya gak usah khawatir, memang itu hal yang alami yang memang harus yang bisa terjadi gitu kan ya. Tapi mungkin bisa dicegah dengan cara pola makannya yang tinggi serat dan pola nutrisinya yang baik gitu ya. Jadi jangan terlalu lama di WC gitu, atau kalau misalnya memang sudah ada keluhan bisa langsung ke dokter spesialis gitu ya, nanti akan diperiksa, nanti akan diberikan mungkin bantuan obat-obatan juga untuk mengeringan gejalanya. Lalu juga kalau misalnya sudah terjadi nih tapi nggak mulai sudah melahirkan gitu ya, tindakan operasi bisa sekarang justru banyak tindakan operatif yang minimal invasif yang harapannya kan orang dulu berpikir kalau misalnya punya wasir, operasi wasir itu sakit. Iya benar, memang sakit kalau misalnya dipotong, apalagi di situ banyak budaya dan saraf ya di situ, pasti nggak enak operasi wasir itu. Tapi dengan seiring perkembangan zaman, ya banyak ditemukan alat-alat gitu ya, misalnya yang bisa membantu mengurangi keluhan seperti perdarahan ataupun nyerinya bisa jauh-jauh berkurang dibandingkan kita operasi dengan metode konvensional. Memang ada keterbatasan dari setiap alat, dari setiap tindakan memang ada keterbatasan, dan semuanya bisa pakai alat seperti itu. Tapi makanya saya bilang kalau misalnya memang sudah ada keluhan atau sudah ada penyakitnya, yuk diperiksakan aja, terutama apalagi lebih awal. Harapannya kalau nggak operasi, misalnya operasi pun mungkin bisa lebih mudah dan penyembuhannya juga bisa lebih cepat dan lebih mengurangi keluhan sebenarnya, dengan dia datang dengan stadium yang lebih derajat yang lebih awal seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Franklin untuk penjelasan tema kita pada hari ini. Dengan harapan semua pasien atau masyarakat yang ada di Indonesia yang menyaksikan tayangan ini, apabila ada keluhan wasir, bisa langsung konsultasi bersama Dokter Bedah. Kalian yang dari Surabaya bisa dengan Dr. Franklin di RSIA Pusra Dikasari. Dengan berakhirnya closing statement dari Dr. Franklin, berakhir pula perjumpaan kita di acara Pusra Talk. Apabila sahabat Bunda yang mengalami keluhan bisa berkonsultasi bersama Dr. Franklin di RSIA Pusra Dikasari. Beliau praktek di hari Senin dan Rabu dari jam 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Saya ulangi lagi bahwa Dr. Franklin praktek di RSIA Pusra Dikasari dari hari Senin dan Rabu dari jam 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Dr. Franklin untuk penjelasan kali ini. Untuk sahabat Bunda, kita bertemu kembali di acara Pusra Talk di edisi berikutnya dengan program-program edukasi seputar kesehatan dari dokter terbaik RSIA Pusra Dikasari. Saya Michael Afandi dan juga Dr. Franklin pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Pusra Talk, edukasi kesehatan dari dokter terbaik.